Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama kami. Perkenalkan, nama saya Nur Nayari Sasrianini, nomor absen 32. Dan ini teman saya. Nama saya Mjidan Afnani, nomor absen 30. Di sini kami akan mewawancarai sebuah cutting kita, yaitu yang namanya Mbak Oki. Halo guys, di sini aku sudah bersama Mbak Oki nih. Buat Mbak Oki bisa perkenalan dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Fitria Bella Alfareza, biasa dipanggil Oki. Saya mahasiswi semester 5 Departemen Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga. Ya, buat Mbak Oki nih, apa ya? Aku boleh nanya nih ya. Ya, silakan. Mbak Oki ini dari cabur apa sih kalau boleh tahu? Saya dari cabang. Maaf ya Mbak. Sejak kapan Mbak Oki mulai suka dengan pencak silat? Sebenarnya kalau suka pencak silat itu nggak ada ya, rasa suka sama pencak silat itu nggak ada. Cuman kebetulan waktu itu banyak nih teman-teman yang ikut silat. Kok enak ya, pemikirannya dulu kan enak ya, banyak teman gitu kan. Pada akhirnya di waktu itu memutuskan untuk pelatihan pencak silat hanya untuk sekedar latihan. Terus dari usia berapa Mbak Oki ini mulai terjun dalam pencak silat? Apakah udah dari dewasa atau dari kecil gitu? Kebetulan saya mulai terjun di pencak silat. Terus Mbak Oki ini dari usia berapa sih mulai terjun dalam dunia pencak silat itu sendiri? Apakah dari dewasa, apa dari dulu sejak kecil gitu? Kalau untuk terjun di dunia pencak silat kebetulan sekali dari umur saya 8 tahun dan alhamdulillahnya sampai sekarang. Terus respon dari orang tua nih, kalau Mbak Oki misalkan latihan terus kan capek tuh, pasti orang tua itu pasti ada rasa, ih kamu kok latihan terus gitu, apa gimana Mbak? Alhamdulillah dari orang tua resikonya bagus karena memang pencak silatnya ini dibuat prestasi. Orang tua mendukung dan alhamdulillah difasilitasi juga. Respon dari orang tua sih ya seperti itu ya, mendukung anaknya dalam hal yang positif. Orang tua saya cuma bilang, berpesan kepada saya, apapun yang kamu inginkan lakukan, apapun yang kamu minati silahkan, yang penting satu jangan mengecewakan orang tua dan selalu memperhatikan orang tua. Terus untuk motivasinya nih Mbak, ada nggak sih motivasi buat kenapa sih saya harus ikut pencak silat kayak gitu? Enggak ada sih, pemikiran saya dulu ketika saya tahu kelemahan saya di mana. Saya tahu ketika mungkin kecerdasan saya tidak bisa diandalkan dan saya hanya bisa mengandalkan fisik. Ya, saya andalkan fisik saya. Ketika masuk di pencak silat, saya tahu potensi saya di sini dengan akademik. Mungkin dari SD, SMP saya bisa menimbangi lah, balance antara non akademik sama akademik mungkin balance. Cuman mulai dari SMA, mulai masuk Islat Cup dan sekolah juga alhamdulillah ya tertinggal. Namun dari pihak sekolah pun, dari pihak Pemkab pun memberikan suatu ruang untuk saya terus berprestasi di dunia pencak silat hingga saat ini. Seru juga ya. Capaian apa yang paling tertinggi Mbak sampai saat ini? Dari 12 tahun saya berjuang, alhamdulillah kemarin di UNED Cup 6 2022 ini bulan lalu alhamdulillah juara 3. Tapi itu bukan bentuk kepuasan. Masih ada level-level tertinggi Asian University Games dan SEA Games. Mungkin dari sekarang saya persiapkan apapun nanti hasilnya, yang terpenting saya berusaha.
Terus apa ya? Oh iya Mbak, tadi lupa ya, belum sebutin asalnya, terus dari mana juga kan belum ya. Mbak Bella ini, Mbak Oki ini dari mana asalnya? Boleh tahu? Asalnya saya dari Lamongan, orang tua ayah dari Jawa Tengah, ibu dari Lamongan, dan kebetulan saya asalnya dari Lamongan dan alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi tim atlet IPSI Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan. Orang Lamongan guys. Kan tadi udah ngomongin caburnya nih. Buat Mbak Oki ini dari nomor apa sih kalau diperlombakan itu? Kalau saya main di nomor tunggal, di mana tunggal ini hanya memperagakan jurus yang sudah baku dari PP IPSI dan juga persilat yang dimainkan individu dengan waktu 3 menit, mulai jurus tangan kosong, ada kolok juga, ada toya, dan mungkin orang mikirnya enak ya kayak gitu, nggak ada musuhnya, tapi kan musuh kita diri kita sendiri, kita pun nendangnya nendang angin kan. Mungkin orang mikirnya enak banget ya, nggak ada lawannya, cuma gitu aja, mungkin sering lah dirasakan, tapi tanpa kita sendiri fisik kita harus dua kali lipat fisik kita. Kalau yang fighter ini joggingnya bisa 30 menit, yang TGR kategori tunggal ganda dan perdu ini harus lebih dari 8 seperti itu. Kalau buat Mbak Tani ya, Mbak, pernah nggak kayak misalkan merasa ada yang apa ya, kayak ngompori gitu, kayak bikin semangat, terus bikin jiwa-jiwa itu beronta-ronta gitu? Ada kalanya kita saat mau pertandingan ataupun kita mau masuk gelanggang pertandingan itu ada rasa nervous, rasa takut akan hasil, rasa takut akan gimana ya nanti performaku. Tapi di sisi lain pelatih kita dan juga mungkin teman-teman menyadarkannya seperti ini, kamu harus kuat, kamu itu di sini berjuang buat apa, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk orang tuamu seperti apa, seperti itu yang membuat saya kuat sampai ini pun. Alasan terkuat saya orang tua. Terus pernah nggak merasa kayak terus pernah nggak sih Mbak, misalkan kan itu tadi ya perjalanannya, pernah nggak sih kayak misalkan ada cacian-cacian dari penonton, dari pelatih, atau dari tetangga mungkin tentang prestasinya Mbak Oki? Sebenarnya kalau cacian dari penonton itu nggak ada ya, dari penonton nggak ada, terus dari pelatih juga mungkin pelatih nggak pernah menghina, mungkin hanya berkata kasar untuk membangkitkan semangat. Maaf Mbak. Tapi kalau dari tetangga mungkin banyak ya, karena notabene aku cewek, terus kenapa aku harus memilih pencak silat, sedangkan pencak silat itu kan olahraga yang mungkin ekstrim ya, bisa dibilang ekstrim. Cacian hinaan mulai dari kecil sampai sekarang pasti ada, sampai di titik dimana aku kuliah, aku dari SMP, SMA, kuliah alhamdulillah beasiswa. Ya tetangga-tetangga yang mungkin iri karena anaknya tidak berprestasi ataupun apapun itu pasti bilang, oh cewek kok mainnya di pencak silat, apa sih yang bisa dibanggakan, toh prestasi berantem kok dibanggakan. Lebih ke seperti itu sih. Kalau mengarah ke orang tua, cacian dan hinaan ada, sebenarnya ada, cuma ngapain gitu loh. Kita hanya punya 2 tangan, kita tidak bisa membuka mulut semua orang yang tidak suka dengan kita. Kita hanya punya 2 tangan, yang kita lakukan apa? Jadi caranya untuk menutup
semua mulut-mulut orang itu dengan apa, Mbak? Kalau menurut Mbak sendiri? Capaian prestasimu. Mantap. Gini ya, mohon maaf sebelumnya. Kayak semisal ketika intinya gini, ketika kamu mau nyerah dengan jalan yang kamu ambil, kemungkinannya cuma dua. Orang yang tidak suka dengan kamu tertawa, dan yang kedua kamu mengecewakan orang yang mencintai. Boleh. Kan biasanya kan kayak gitu kan pasti dapat bonus kan. Bonus yang terbesar menurut Mbak dari dulu sampai sekarang tuh yang paling besar tuh yang dapat dari mana? Alhamdulillah kalau di silat ya mungkin masalah kalau nama kita belum benar-benar melejit ya, mungkin kalau masalah bonus saya tidak pernah memperhitungkan. Karena apa? Karena kalau kita hobi, apapun kita korbankan. Kalau saya pikir-pikir dari dulu sampai sekarang, dari bonus yang saya terima dan pengeluaran saya, lebih banyak pengeluaran saya untuk pencak silat daripada bonus yang saya terima. Gitu sih. Oke. Udah cukup ya, Mbak. Sudah lama juga. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari Mbak Oki nih ada pesan atau pesan gitu. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, jangan pernah takut dicaci maki. Sebab kamu berdiri di kakimu sendiri. Ketika mereka berbicara apapun itu biarkan, karena mereka tidak berkontribusi atas hidupmu dan pendidikan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.